Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat es krim putar menggunakan kaleng bekas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhayati, nomor absen 20, kelas 10 pemasaran 1. Tujuan saya yaitu untuk mendokumentasikan proses pembuatan dan hasil eksperimen dan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan, serta kelebihan dan kekurangan dari proses pembuatan es krim putar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu susu kental manis sebanyak 2 sendok makan, susu cair rasa coklat, kaleng aluminium, topping biskuit, es batu, garam, baskom, sendok, dan gelas. Selanjutnya cara membuat. Masukkan susu coklat ke dalam wadah. Selanjutnya tambahkan susu kental manis lalu diaduk. Siapkan baskom dan masukkan es batu ke dalam baskom. Taburkan garam di atas es batu. Letakkan kaleng di tengah tumpukan es batu. Tambahkan es batu di sekeliling kaleng, lalu tambahkan lagi garam di atas es batu. Tuang campuran bahan susu yang sudah dibuat ke dalam wadah, lalu ditutup. Putar kaleng kurang lebih 20 menit sampai campuran susu membeku. Jika cairan sudah membeku, kerok es putar yang sudah jadi dari kaleng, lalu sajikan di gelas. Bisa ditambahkan topping yang disukai. Kelebihannya yaitu hemat biaya karena tidak memerlukan mesin atau listrik untuk menggerakkan kaleng. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pun hanya sedikit. Selanjutnya, kekurangan. Proses pembuatan es krim sederhana yang menggunakan bahan-bahan yang sederhana membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan dengan membeli es krim yang sudah jadi. Selanjutnya pembahasan. Adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim yakni lebih kecil atau sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut, perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku. Larutan garam laut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapatkan kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal yang terbentuk sehingga es krim semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang beku memiliki tekstur yang lembut.
Yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.